Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Oke, hari ini tim kami, saya Tasna Maula Farudin dengan rekan di Prodi Sains Data, ada Pak Prisma, Bu Kartika, dan Pak Gede, memaparkan topik tentang exploratory data analysis ya pada kasus COVID-19 di Indonesia menggunakan big data environment ya. Di dalamnya nanti ada HVL dan Hadoop environment ya. Oke, mungkin saya bahas dulu latar belakangnya. Jadi motivasinya adalah uh, dari data-data yang ada yang dilaporkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, kita tahu bahwa hingga September hingga bulan November ini ya, tapi kami merekod mulai bulan Maret hingga September itu kasus COVID memang sudah cukup besar ya, apalagi dari segi pertumbuhannya, laju pertumbuhannya cukup besar. Yang dimulai pada bulan Maret itu hanya 2, lalu di bulan April itu pertumbuhannya seribuan ya, hingga sampai sekarang di bulan November itu bisa jadi perharinya kasusnya bisa bertumbuh antara 3.000 hingga 4.000 kasus. Ya. Nah, ada beberapa paper menyatakan bahwa karena Indonesia itu negara terpadat keempat di dunia, bisa jadi mungkin pandemi ini akan menjadi lama. Ini kapan saya kutip dari beberapa report ya, dari internet, dan itu valid. Lalu kalau dilihat dari grafik ya, dari grafik mulai dari kategori jumlah kasus ya, jumlah kasus sembuh, yang meninggal dan yang dirawat, itu sebenarnya juga cukup bervariasi ya, fenomenanya. Jadi kalau kita lihat di garis biru ini, jumlah kasus baru per hari itu seiring juga dengan kasus sembuh ya. Itu mungkin untungnya bagi kita di Indonesia, walaupun dengan besarnya jumlah terkonfirmasi kasus baru di Indonesia, tapi juga diiringi dengan jumlah kasus yang sembuh di Indonesia. Walaupun bisa jadi ada beberapa data juga yang bilang bahwa data kasus yang dirawat dan juga meninggal ini masih cukup rendah. Tapi tentunya kita berharap kasus-kasus yang meninggal itu sedikit, tapi yang recover cukup banyak. Oke. Nah, dari besarnya ya data time series yang kita punya mulai dari tanggal 2 Maret hingga 30 September 2020 ini, kira-kira apa yang bisa kita analisis ya untuk membantu pengetahuan kita, kira-kira ada analisis apa yang bisa kita buka dari situ. Sehingga tujuan dari penelitian ini bukan untuk prediktif analitik ya, tapi untuk deskriptif analisis ya. Jadi hanya untuk analisis deskriptif untuk menjawab pertanyaan sederhana. Jadi kami punya empat pertanyaan, empat analisis statistik deskriptif ya, analisis histogram, lalu juga ada analisis CDF ya dan PDF, dan juga nomor 4 itu di analisis korelasi ya. Nah, ini mungkin desain dari desain sistem kami, mulai dari data struktur yang kami kumpulkan dari 4 kategori itu, lalu kita load ke dalam Hadoop environment, lalu jadi HDFS ya, Hadoop Distributed File System, lalu kita lakukan query ya sesuai dengan kebutuhan analisis 4 tadi, mulai dari histogram, mulai dari statistik deskriptif, lalu histogram ya, CDF, PDF, dan juga visualisasi untuk korelasi. Lalu nanti bisa dilakukan query menggunakan HiveScript yang kita punya. Secara umum Hadoop itu mempunyai gambaran arsitektur seperti ini ya, dimulai dari data storage, data processing, data access ya, hingga sampai ke visualisasinya. Yang kita gunakan di sini ya, datasetnya sudah terload menjadi HDFS, juga di dalamnya sudah ada MapReduce ya. Lalu kami menggunakan data accessing-nya menggunakan Hive, lalu manajemennya menggunakan Zookeeper, dan visualisasinya menggunakan informnya milik Sandbox ya, miliknya Hardenwood Sandbox.
Lalu gambaran mungkin HiveQL itu mungkin tambahan informasi untuk kami. Jadi di dalam query big data itu tidak mungkin kita lakukan untuk query yang seperti MySQL ya itu. Karena tidak didesain untuk big data. Sedangkan di big data kita perlu yang namanya query dengan model MapReduce yang di mana query tersebut memang didesain untuk melakukan komputasi besar atau query dengan data yang besar. Sehingga kita punya di sini adalah HiveQL, ya, di mana HiveQL itu sebenarnya tidak sepenuhnya SQL murni, tapi dia SQL-like ya. Jadi ada beberapa script yang tidak bisa didukung dari MySQL yang kita biasa gunakan. Jadi ada beberapa fitur-fitur tertentu saja yang bisa digunakan. Oke, mungkin di hasil dan pembahasan, jadi dataset yang kami dapat dari BNPB ya, dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di sini ada 4 kolom. Kita menggunakan dataset untuk yang kasus per hari, bukan yang kumulatif, karena kami ingin melihat pola-pola dari individu data, jadi per harinya kira-kira yang terjadi seperti apa. Lalu ini formnya kami menggunakan Hardenworks ya, softwarenya Hardenworks Sandbox, dan di luarnya sudah bisa kita install beberapa modul-modul seperti yang saya jelaskan tadi. Ada DFS, ada Hive ya, juga ada Zookeeper dan sebagainya. Nah, ini mungkin analisis yang bisa kami tunjukkan. Ya ini yang pertama, kira-kira berapa sih jumlah kasus COVID yang paling tinggi di saat bulan Maret hingga September? Ya ini bisa dilihat bahwa yang terjadi di sini bulan September. Ya, jadi jumlah total yang paling besar, kasus yang paling banyak itu di bulan September. Sedangkan yang paling kecil di bulan Maret karena memang kejadiannya masih awal. Lalu bisa dilihat ya distribusinya dari masing-masing bulan. Lalu kira-kira bagaimana terkait dengan rata-ratanya? Nah, ini bisa kita lihat juga rata-rata pertumbuhan kasusnya pada bulan Maret ini sebenarnya hanya 50 kasus per hari. Tapi kian lama bulan Maret, April, Mei terjadi peningkatan ya, jumlah kasus kelipatannya menjadi 256, di Mei 827 tepat di bulan Ramadan kemarin. Lalu meningkat lagi di bulan Juni, Juli, kisaran Hari Raya Idul Fitri itu menjadi 997 dan 1677. Ini rata-rata perharinya yang terjadi. Hingga di bulan September ya, bisa jadi di bulan Oktober pun mungkin ada di kisaran 4000. Nah, itulah beberapa perubahan dari frekuensi yang terjadi di tiap bulannya. Ini histogramnya, jadi kalau di histogram mungkin menceritakan terkait dengan kira-kira distribusi datanya itu apakah cenderung ke kiri atau ke kanan yang menunjukkan bahwa berapa banyak sih distribusi dari kasus yang terjadi di situ. Oke, karena keterbatasan waktu, saya singkat. Lalu di sini juga kami menggunakan CDF PDF ya untuk melihat kira-kira probabilitas dari tiap kasus kira-kira bulan apa yang paling besar. Dan tetap jawabannya adalah di bulan September. Jadi terjadi pertumbuhan yang paling besar, probabilitasnya 0,4 ya dari kasus yang ada. Di Oktober dan mungkin November juga akan berbeda polanya pastinya. Lalu untuk melihat laju pertumbuhan kasusnya, apakah akan terjadi penurunan? Sepertinya belum, karena dari diagram CDF ini terlihat masih ada peningkatan, sehingga untuk mengatakan di bulan November atau Desember akan melandai juga sepertinya masih kecil ya. Jadi melihat kasus seperti ini terlihat masih naik kasusnya. Lalu yang terakhir, analisis yang terakhir ya ini analisis korelasi. Di sini kami menunjukkan bahwa ternyata kasus terkonfirmasi positif itu sangat berkorelasi dengan kasus sembuh, yang artinya pertambahan kasus setiap hari itu seiringan dengan adanya kasus sembuh pada pasien-pasien COVID. Dan juga analisis yang lain mungkin korelasi antara kasus yang terkonfirmasi positif meninggal dan juga kasus sembuh dan yang meninggal itu juga masih tinggi korelasinya, tapi beberapa ada yang rendah, yang artinya mungkin ada faktor lain yang memengaruhi korelasi di antara tiap kategori tersebut. Gitu. Oke, Pak. Kesimpulannya, jadi hasil eksperimen dengan menggunakan EDA ini
eee, bisa didukung menggunakan big data dan bisa kita lakukan eksplorasi apapun selama, query-nya bisa mendukung. Lalu, rata-rata ya kasus Covid di sini melonjak ya di bulan September hingga menjadi 3.700. Lalu untuk analisis korelasinya yang paling besar adalah hubungan antara, konfirmasi positif dengan yang, pasien sembuh dan yang meninggal. Dan juga, saran yang perlu diimplementasikan ya ini untuk kedepannya mungkin bisa ditambahkan untuk analisis regresi ya untuk memprediksi kira-kira, kasus Covid ini memungkinkan ya mungkin bisa akan melandai hingga kapan, gitu. Mungkin, itu dari kami, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.